Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa channel YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa dengan sebuah video dimana saat saya memperbaiki sebuah speaker dengan merek Saporo melalui channel Duha CH. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cerita saya saat memperbaiki speaker Saporo ini, maka mari simak video ini. Dan bagi pemirsa dimanapun Anda berada, semoga bisa terhibur dengan adanya video dari saya ini. Video ini hanya sebatas pengalaman pribadi ya, sebagai user elektronik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, barusan kita saksikan ya tayangan daripada keluhan kerusakan speaker Saporo ini, yaitu suara terputus-putus atau sendat-sendat. Maka dari itu mari kita lanjut untuk menyaksikan saat saya menanganinya ya. Setelah tadi kita lihat ya proses pembongkaran, dan kita akan lanjut menyaksikan dalaman ya atau mesin daripada Saporo ini. Nah, di sini ada rangkaian, bisa kita lihat rangkaian power supply ya. Ini power supply, dan di sebelahnya ada kit atau modul impact ya, karena ini speaker Saporo ini tergolong speaker zaman sekarang ya, sudah menggunakan komponen-komponen SMD, komponen mikro ya. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya untuk rekan-rekan teknisi pemula ya, seperti saya ini sedang belajar ya. Jadi mari kita simak terus video ini. Saya lanjut untuk proses pengecekan output daripada power supply. Di sini saya lihat power supply mengeluarkan tegangan 12 volt ya. Maka saya coba mengecek tegangan 12 voltnya. Setelah saya tes ya, ternyata 12 volt normal, dan perkiraan selanjutnya ya atau eksekusi selanjutnya yang saya lakukan mengecek daripada mainboard atau mesin utama ya. Di sini saya coba pegang pada IC audionya ya, sumber daripada suara. Di sini saat saya pegang panas, dan saya coba lepas speaker. Setelah lepas, sedikit heran ya,
Nah, bisa kita lihat saat speaker saya lepas keluar asap seperti itu ya. Bisa kita saksikan saat mesin ini mengeluarkan asap ya. Nah, jadi setelah mengetahui adanya asap ya, di situ saya langsung memperkirakan atau mencurigai ada yang short ya atau konslet. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa dilihat ya, saya akan mencoba melepas apa ya, komponen ya, termasuk komponen itu lilitan ya, untuk keluar suara ya, seperti ini. Nah, ini bukan sebuah elko ya, tetapi pada umumnya kalau di body itu tertulis L ya, atau biasanya ada yang menamai jumper. Jadi di dalamnya itu ada semacam lilitan untuk keluar suara atau untuk jalannya suara dari mesin ke speaker ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini bisa kita lihat ya, setelah saya lepas tadi kedua L, kedua jumper tadi, dan tampak ya ada lem menghitam. Nah, ini seperti biasa ya. Di sini saya akan coba membersihkan lem yang menempel di mesin ini ya. Nah, ini ada kabel antena, kita lepas dulu biar leluasa saat membersihkannya nanti. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, saya lanjut proses membersihkan ya. Niat daripada membersihkan, saya akan menganalisa di mana sumber konslet ya, atau komponen apakah yang membuat asap tadi keluar ya. Nah, setelah bersih kita bisa lihat ya, ini di sini ada bekas gosong. Ini kita bersihkan lagi ya. Pokoknya sampai bersih ya, sampai bersih banget ya, pokoknya sampai terlihat semuanya jalur-jalur yang ada di mesin ini, mesin Sapporo. Nah, setelah bersih ini saya coba lakukan pengetesan untuk mencari sumber konsletnya. Saya menempelkan probe satu ke ground dan probe yang satunya mencari ya sumber daripada konslet tersebut. Di sini coba saya tes. Nah, ternyata konsletnya
Dan untuk langkah selanjutnya ini saya akan bongkar daripada soket ya, soket speaker ini biar tambah leluasa mengerjakannya ya. Nah, tampilannya seperti ini ya, sudah saya lepas. Kita zoom dulu ya. Nah, jelas terlihat ya. Nah, tadi saya lepas ya semua komponen yang sekiranya menghalangi, dan saya lanjut untuk pengetesan kembali ya. Nah, setelah beberapa komponen tadi saya lepas, di sini ternyata sudah hilang ya, konsletnya sudah hilang. Dan di sini saya coba rakit seperti semula dan dilanjut untuk ngetes ya, apakah masih keluar asapnya dari mesin ini tadi atau tidak. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah terakit lagi seperti semula. Setelah saya rakit tadi ya, ternyata asapnya itu sudah nggak keluar ya. Nah, saya lanjut pasang speakernya ya, dan saya coba untuk memasukkan sumber audio. Di sini saya cek sudah normal ya. Setelah mengetahui daripada speaker ini sudah normal, langsung saja saya tutup casing belakangnya ya, untuk nanti dilanjut langsung tes running ya. Karena menurut pengalaman saya, semacam ampli itu bisa kita cek normal atau tidaknya itu melalui kita pegang inputnya. Seperti ini. Nah, setelah itu saya coba langsung pakai HP ya untuk ngetes apakah speaker ini sudah normal, dan mudah-mudahan sudah normal ya. Jadi pekerjaan bisa dibilang selesai seperti itu ya. Tetapi saat saya tes ya, di sini ada kejanggalan ya, suara tidak normal atau tidak bisa keras. Setelah saya cek and recheck ya, nah diketemukan kabel ini ya, kabel ini ternyata rusak juga. Karena kabel bawaan daripada speaker ini ya, jadi saya langsung mencobanya pakai kabel bawaan milik empunya speaker ini ya. Dan setelah mengetahui hal itu, langsung saja saya sudah bisa pastikan kalau speaker ini sudah normal ya, sudah tidak putus-putus seperti apa yang kita lihat dan kita dengar bersama-sama ya. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi video dari channel DuHCH ya, khusus untuk para teknisi pemula. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video saya tadi bisa menghibur para pemirsa semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.